Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikenal sebagai pribadi yang baik. Bahkan dia sangat memperhatikan rekan kerjanya, anak buahnya, dan juga masyarakat Jakarta. Hal itu kembali terlihat saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertakziah ke rumah duka warga yang menjadi korban banjir Kembangan Utara, Jakarta Barat. Pada kesempatan itu, Anies didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Rumah duka yang dikunjungi yaitu Arjuna Satria Perdana, 7 tahun, warga Basmol, RT 4 RW 6, Kelurahan Kembangan Utara, dan Kris Dewa Al-Rohmah, umur 8 tahun, warga Basmol RT 12 RW 6, Kelurahan Kembangan Utara. Ada 2 anak usia 7 tahun, usia 11 tahun, dan 13 tahun. Selain satu lagi seorang lansia usia 68 tahun di Jakarta Selatan. Jadi 5 korban. Saya ingin garis bawahi bahwa pada saat terjadi genangan, pada saat terjadi banjir, itu bukan kolam bermain. Itu adalah sebuah tempat di mana kita harus hindari. Keduanya meninggal tenggelam saat bermain di lokasi banjir dekat RPTRA Kembangan Utara. Kami berbelasungkawa atas nama Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah orang tua diberi kekuatan, ketabahan. Insya Allah almarhum akan membuka pintu jannah untuk kedua orang tuanya. Menurutnya, kejadian yang menimpa kedua korban menjadi hikmah. Dia mengimbau agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan jika melihat anak-anak bermain di lokasi banjir. Saya ingin mengajak masyarakat bila menyaksikan anak-anak bermain di tempat resiko, pandanglah itu sebagai anak kita sendiri. Disapa, diajak menjauhi tempat beresiko. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk memperhatikan keselamatan anak-anak. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bila menyaksikan ada anak-anak bermain di tempat yang berisiko, maka pandanglah itu seperti anak kita sendiri. Disapa, diajak untuk menjauhi tempat berisiko. Dan saya instruksikan seluruh jajaran untuk memperhatikan keselamatan anak-anak. Pada masa banjir, pada masa ada genangan, banyak bermain air. Tapi sesudah kering, perhatikan pinggir jalan, perhatikan tepi sungai. Bila ada anak-anak yang bermain di tempat-tempat berisiko, apapun itu, jangan anggap itu sebagai orang lain, tapi anggap anak sendiri. Arjuna dan Kris merupakan 2 dari 5 warga Jakarta yang meninggal dunia karena banjir. Arjuna ini salah satu 4 anak-anak yang wafat saat terjadi hujan ekstrim dan muncul genangan di beberapa kawasan di Jakarta. Sementara itu, Anies juga sangat memperhatikan warga yang terdampak banjir. Salah satunya, Anies mengunjungi kawasan Jakarta Selatan yang terdampak banjir, yaitu di Jalan Kemang Raya. Dalam kunjungan itu, Anies menyampaikan kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait para warga yang terkena banjir. Jadi bagi yang terdampak, khususnya yang tinggal di rumah-rumah yang terdampak, disiapkan tempat tinggal sementara selama mereka dalam proses pembersihan. Saat ini masih ada 10 tempat pengungsian yang masih aktif, dari sebelumnya ada 44. Anies menyebut untuk wilayah Jakarta Selatan yang digenangi banjir karena air kiriman dari hulu mulai merendah saat ini, sehingga jalan-jalan yang terdampak yaitu Jalan Kemang Raya, Jalan Tendean, Dwi Chandra, dan Gatot Subroto sudah surut dan kering. Ia menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pemulihan wilayah yang terdampak banjir. Di 10 tempat ini kita fasilitasi sampai bisa berkegiatan kembali. Kemudian juga untuk proses pembersihannya, jajaran kita seperti di sini di Kemang, banyak tempat-tempat yang basementnya kerendam, maka tim pemadam kebakaran, tim dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, juga dari SDA pasti akan membantu mengeringkan tempat-tempat itu. Jadi harapannya dengan begitu bisa lebih cepat lagi kembali. Sementara itu, penanganan banjir Jakarta dinilai lebih baik di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dibandingkan saat Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat. Jika dibandingkan kepemimpinan Ahok dengan Anies Baswedan dalam penanganan banjir, jelas Ahok kalah jauh dibandingkan Anies Baswedan. Anies jauh lebih mampu atasi banjir, ujar analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Penilaian itu merujuk data banjir di era Gubernur Ahok pada tahun 2015. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, volume curah hujan 277 mm per hari mengakibatkan banjir dengan mengenangi 702 RW pada Februari 2015. Sementara saat ini di bulan Februari 2021,
curah hujan mencapai 226 mm per hari dan menggenangi 113 RW. Bahkan tahun 2020 lalu, wilayah yang tergenang sebanyak 390 RW, meski curah hujan hingga memecahkan rekor di angka 377 mm per hari. Data di atas menunjukkan bahwa dengan volume curah hujan yang hampir sama, bahkan lebih tinggi saat Anies Baswedan menjabat, tetapi jumlah RW yang tergenang banjir saat Anies Baswedan menjadi gubernur, jumlahnya turun drastis dan berkurang hingga 75%. Dengan demikian, Ubaidillah menilai penanggulangan banjir era Anies Baswedan jauh lebih baik. Dalam urusan penanggulangan banjir ini, nampaknya cara Anies Baswedan lebih jauh sistematik dan terarah. Sementara, pelaksana tugas PLT Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa, mengkritisi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak serius dalam menangani banjir Jakarta dan lebih menyalahkan pihak lain. Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya, banjir terjadi karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya. Selama 3 tahun terakhir, Anies tidak pernah serius mengatasi banjir, seperti langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan naturalisasi. Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan. Sementara normalisasi sungai dihapus, akibatnya banjir kian memburuk. Selain itu, mantan vokalis Nidji itu mengatakan, menjelang musim hujan tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa. Ketika tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua.